Kami butuh firman-Mu Bapak, berbicara kepada setiap kami. Taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu Bapak, sehingga sungguh siang hari ini menjadi siang kemerdekaan. Karena siang hari ini setiap kami yang datang pulang semuanya diberkati. Sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ada shalom. Saudara siap diberkati, amin. Tangan-tangan yang siap diberkati, katakan kiri kananmu, kau pasti diberkati. Buka bersama dengan saya Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Kita akan baca bersautan Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Di layar monitor sudah tersedia firman Tuhan. Sudah sampai di sana semuanya, amin. Satu saya. Yeremia 1 ayat 4 saya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, saudara. Dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Perhatikan ayat kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, lihat, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Siap diberkati? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dari ayat yang kita baca, aku telah. Berarti ini inisiatif daripada Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak mengenal dan melihat, saudara, aku telah. Jadi dari kata lain begini, ya kalau Tuhan sudah tetapkan, kalau sudah Tuhan tentuin, ya kita bisa apa? Sia-sia kita ibadah, sia-sia kita dibaptis, sia-sia kalau Tuhan menentukan kamu tidak selamat, kalau Tuhan yang menentukan seperti itu, ya nggak ada gunanya kita. Saudara, berapa banyak kita yang sepertinya kita mengerat tetapi kita tidak mengerti isi hati daripada Tuhan. Jadi sepertinya Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Tuhan menetapkan untuk memberkati kita, tetapi keputusan ada di tangan kita. Jadi jangan salah kita mengerti akan firman Tuhan. Lihat Yohanes 17 ayat 12. Kalau kita melihat ini kita lebih bingung lagi. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dan dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Lah kalau dia udah tentukan, lu binasa, lu celaka, lu selamat, lu diampuni dosa. Kalau dia yang menentukan celaka, binasa, nggak selamat, artinya apa? Percuma kita ibadah. Kenapa? Mungkin ada bagian kita yang lu udah ditentukan nggak binasa, lu nggak selamat, lu di sana. Sia-sia seperti itu, saudara. Hari ini saya datang yang kita meluruskan segala sesuatu. Saudara, bukan itu maksudnya. Dia tentukan kita tidak binasa, dia tentukan kita binasa atau dia tentukan kita selamat. Saudara, dia tidak menentukan itu. Dia memberikan kebebasan buat setiap kita, tetapi pilihan kita yang membuat kita jadi tidak selamat. Jadi gini nih, cerita gini. Saudara percaya kalau Yesus itu anak Allah? Yes. Saudara percaya Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia? Yes. Dan dia datang untuk mencari orang berdosa, mengampuni dosa, dan menyelamatkan. Saudara percaya? Amin. Kok gak ada suaranya sih? Ini Sirian tadi nyanyi kelamaan sih sampai gak ada suara. Saudara percaya dia sebagai Allah? Percaya dia menyelamatkan? Lu percaya? Ya udah, percaya. Oke?
Sekarang lu terima nggak dia sebagai juru selamat? Oke? Kalau kita cuma percaya aja, lu jangan bangga. Setan juga percaya. Masalahnya terima enggak? Gitu loh. Kalau kita cuma percaya dan tidak terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, kita nggak selamat. Kita cuma percaya. Kalau baca firman, lu jangan bangga kalau cuma baca firman Tuhan. Setan juga baca firman Tuhan. Oke? Ada tertulis. Setan berkata, di mana tulisannya? Enggak, dia udah tahu saja. Dia ngerti. Artinya apa? Sekedar percaya saja belum cukup. Kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke? Amin? Nah, kalau lu percaya, lu terima, lu ditentukan selamat. Kalau lu gak percaya, gak terima, lu ditentukan gak selamat. Itu maksudnya. Halo? Ngerti gak sih? Ulang Ini mumpung terakhir nih. Kita habis-habisin aja. Gak setengah jam hari ini, gak setengah jam, 2 jam. Gak ada yang amin. Saudara, itu dia tentukan tuh aturannya kan begitu. Kalau lu percaya dia ada yang Allah, dia ada anak Allah, dia utusan Allah untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa, oke? Lu terima dia, lu percaya dia, oke. 1 poin dapat. Terus apa? Lu terima nggak dia sebagai Tuhan yang juru selamat? Gitu kan? Kalau lu terima, oke, kau ditentukan untuk ini. Dan mereka yang tidak percaya, tidak terima, mereka ditentukan untuk udah selesai. Jadi yang menentukan binasa atau tidak binasa siapa? Diri. Pada pinter kok sih. Kemudian begitu kita. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Itu yang terjadi. Jadi itu yang terjadi. Soalnya makanya ayat 5 berkata gini. Dia mengenal kita sebelum ada di dalam kandungan ini. Dia mengenal kita. Amin. Katakan kiri kananmu. Tuhan kenal sama lu. Tuhan kenal. Tuhan kenal. Amin. Judul khotbah saya, Tuhan kenal kita. Amin. Masalahnya adalah kamu kenal gak dirimu sendiri? Dia kenal kita, tapi kita kenal gak diri kita sendiri? Seringkali kita gak kenal. Kita gak tahu diri kita sendiri itu seperti apa. Ada teman-teman adik kelas atau mungkin jauh dah, Pak Pendeta, lu nanti mau bagaimana? Jadi apa nih? Khotbah seperti kalau aku khotbah nanti kau lulus, aku mau seperti Pak Parihaji, aku mau seperti Pak Gilbert, aku mau seperti Pak Erastus, aku mau seperti ini, lu jangan jadi orang lain. Mau seperti Pak Gilbert, bajunya aja kedodoran lu. Jadi diri lu sendiri, gitu loh. Maksudnya apa? Lu gak bisa ngimpi gue mau jadi dia, tugas lu sekarang satu. Kau harus tahu karunia apa yang Tuhan berikan buat kita. Gak semua orang, kau boleh pendeta, semua boleh pendeta, tapi karunianya itu beda. Mungkin tugasmu cuma satu, tukang nyangkul. Nyangkul, tanam. Tugasmu apa? Merawat. Tugasmu nyiram. Tugasmu mumpuk. Enak banget sih tugas lu, tinggal metikin buah. Yang capek gak dapat apa-apa. Dia langsung metikin tinggal buah. Masing-masing ada aturan mainnya. Masing-masing punya tugas. Jadi lu jangan ngiri sama dia, lu jangan ngiri sama dia. Itu masing-masing adalah panggilannya. Jadi kau harus tahu, bukan menjadi siapa, tapi tahu Tuhan kasih beban apa sama saya. Karunia apa? Pengajaran, penginjil, guru, nabi, nubuatan, kesembuhan, apa? Itu yang harus ada dalam diri kita. Jadi apa judul khotbah kita hari ini? Tuhan tahu siapa kita. Hari ini kita mau belajar, apakah kita tahu siapa kita di sini? Pak, maksudnya apa? Ini tahun 21 bukan 20 lagi. Jangan sampai lu nggak tahu kesalahan lu tahun 20, lu bawa ke sini terus, dan endingnya pasti kesana jeblok. Kita harus tahu. Kau berpikir, running well kok Pak, semuanya fine aja, oke? Fine. Tapi lu nggak tahu nih ujungnya sampai kemana, karena kau tidak tahu gulmu itu seperti apa. Saya berdoa hari ini kita pulang semuanya mau berkat Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita lihat coba Roma 9 ayat 13 dan 14. Roma 9 13 14. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Terus 14.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil kalau dia tidak adil. Tapi buktinya, kenapa dia membenci Esau? Kenapa dia mengasihi Yakub? Apa Tuhan tidak tahu Yakub itu seperti apa? Itu Sancipa, itu tukang ngibul, tukang bohong. Saudara, kenapa Tuhan tidak adil membenci Esau? Mengasihi, saudara, Esau, Kenapa Tuhan benci Esau? Karena Esau itu nggak menghargai hal-hal yang rohani. Karena kesukaan si Esau, dia berburu di hutan. Berburu zaman dulu bisa juga itu jobnya. Dengan dia berburu, dapat kambing, domba, dapat rusa untuk makan. Cari makan di sana. Amin. Udah makan siang belum sih? Dia berburu. Bisa juga itu pekerjaannya dia. Dengan dia berburu dapat kambing, domba, dapat binatang atau dapat apa untuk makan. Dia berburu. Bisa juga berburu karena dia hobi. Halo? Terus hobinya dia adalah makan. Dia pulang berburu nggak dapat apa-apa. Begitu dia jalan, lu masak apa itu? Renebon. Saudara suka renebon? Suka? Dosa lo gak bagi gua. Bagi dong. Enak aja bagi. Tukar dengan hak kesulungan. Dia berpikir sebentar lagi juga gua mati. Buat apa hak kesulungan? Ya. Dia tukar itu. Lihat, Tuhan sangat tidak suka. Suatu kekekalan, suatu yang kekal, diabaikan, yang fana. Makan hari ini, seenak-enaknya lu makan hari ini, sekenyang-kenyangnya lu hari ini, besok lu lapar. Tapi kalau hak keseluruhan itu kan panjang jalan ceritanya. Ada amin. Nah disitulah Tuhan tidak suka dia. Saudara, mungkin banyak Esau yang hari ini yang tidak mengerti. Saudara berpikir gini. Saudara seperti Esau, kerja, bisnis, usaha, kaya, sukses, berhasil. Kan setiap hari gue seperti itu. Saking kerjanya, sibuknya, kau tidak punya waktu untuk perkara-perkara rohani. Kau berkata apa? Doa mah gampang lah, baca firman mah gampang lah. Yang penting lu tahu gak? Kau mesti usaha. Dengan usaha ini gue punya duit ini. Kalau punya duit, kalau punya harta, kalau kaya, gampang. Ngapain lu doa-doa seperti itu? Saudara, inilah. Jangan sampai. Saudara, maaf. Memangnya kalau berburu dosa? Lu jawab, kerja dosa? Sukses dosa? Kaya dosa? Tapi kalau ini yang jadi target kita terus dan akhirnya kita tidak punya waktu untuk berdoa sama Tuhan, tuh masalah lo. Jangan karena hari-hari pun cuma disibukkan dengan pekerjaan, kesuksesan, hanya untuk seperti itu. Lu pun tidak punya waktu untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Orang sekarang ini itu yang ditekankan dan itu yang membuat kita tertipu dengan tipu muslihat iblis. Kita lihat Keluaran 5 ayat 8 sampai dengan 9. Keluaran 5 ayat 8 sampai dengan 9. Keluaran 5 ayat 8 sampai dengan 9. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya karena mereka pemalas. Lihat garis bawahi. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Mereka minta izin untuk ibadah korban datang kepada Tuhan. Mereka berkata gini, males bukannya kerja ibadah gitu loh. Halo, terus satu lagi, terus Pak. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada apa? Pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta itu. Perkataan dusta, udah gak usah ngimpi dah. Minta waktu untuk ibadah, minta waktu untuk ibadah, minta waktu untuk melayani. Udah gak usah ngimpi dah, lu kerja aja di situ. Saudara, ini yang terjadi. Jadi, lihat, Esau, dia kerja. Dia pergi ke hutan, dia berburu setiap hari lepas hari. Dia nggak pernah punya persekutuan dengan Allah. Kita tahu ujungnya tuh kemana. Kenapa? Itu saya seperti itu. Ini dia. Musa datang untuk membebaskan umat Israel. Mereka berkata gini, nggak ada kerjaan kali ini orang. Ibadah seperti itu. Biasanya jerami kita yang kumpulin. Biasanya jerami.
Orang-orang Roma yang ambil. Terus apa? Dikasih kepada orang Israel. Biasanya orang-orang Mesir itu yang nyari, kemudian udah itu kasih kepada orang Israel kerja bikin batu bata. Hari ini dengan mau pergi ibadah, bergerak, suruh mereka cari jerami sendiri, bikin bata. Ini nyari jerami makan waktu, bikin bata makan waktu. Tapi karena disuruhnya nyari juga jerami, tapi hasil daripada bata jangan sampai berkurang. Paksa mereka supaya mereka terikat dengan pekerjaan. Itu dia. Dengan terikat dengan pekerjaan, nggak punya pikiran sedikit pun untuk ibadah. Itu maksud tujuannya. Saudara, orang dari Bekasi ke Jakarta bangun jam 5, ngantri bus, macet-macetan, sampai di Jakarta setengah 9, setengah 8, jam 8 kerja, dari jam 5 dia pulang lagi, terus macet-macetan, latihan lembing terus setiap hari. Latihan lembing nggak tahu kapan bertandingnya. Sampai di rumah jam 9 siap-siap gitu 10, datang kepada Tuhan. Doanya panjang banget, Tuhan. Amin. Oh begitu? Iya lu tahu dong, gue capek, tahu nggak? Gue capek, gue nggak punya waktu. Gue lelah. Kalau kau nggak merasa guilty, kau punya argumentasi. Gue capek, day by day, day by day. Lo tahu kan ujungnya kemana? Gak punya waktu untuk dia datang kepada Tuhan. Terus makanya dia berkata apa? Malas ini orang, bikin berberat dia punya itu kerja. Seorang maaf ya, males. Jujur, gue juga pengusaha tadinya, orang kaya, amin. Lihat dong dari segala sudut. Kita semua orang kaya, amin. Ya kalau lu aja aminnya kencang. Kita bukan beragama, tetapi kita bertuhan. Kita tuh bukan beragama. Kalau agama harus satu hari segini di tempat ini agama. Tapi kalau kita bertuhan, dimanapun kita berada, Tuhan ada menyertai kita. Selalu kita berdoa untuk melanggar ini. Lagi masak pun bisa dan tidak perlu ruangan tutup. Lagi masak pun bisa memuji menyembah Tuhan di sana. Jangan kau lagi masak memaki-maki dasar kalam. Halo, lagi nyuci baju kau bisa memuji menyembah Tuhan daripada masak ini. Dasar celana singok udah kotor itu, bolong di celana. Kita bisa memuji menyembah Tuhan waktu kita masak. Tidak tergantung keadaan dan tergantung tempat. Kita bisa memuji menyembah Tuhan. Kalau lagi nyetir mobil pun kau bisa memuji dan menyembah Tuhan. Syaratnya satu, jangan merem. Begitu mereka tidak, kok di mana? Kita memuji menyembah waktu macet. Haleluya Tuhan luar biasa. Tetangga kita mau begini, tuh orang ngelambain ke siapa gitu loh. Itulah kita bertuhan. Kita bukan beragama sih. Agama tidak bisa menyelamatkan. Agama tidak bisa menyelamatkan gitu loh. Tetapi kalau kita bertuhan, kita tahu kita Tuhan ada menyertai kita. Dia hanya sejauh doa. Begitu kita berdoa di situ, hari itu juga detik itu, Dia hadir di sana. Beri kemuliaan bagi Tuhan juga. Berapa banyak kita yang nggak sadar gitu loh. Siapa kita? Kita berpikir itu rutinitas yang belum berapa. Setiap pagi seperti ini, kita bangun segini, kita pagi ini. Setiap pagi seperti kita pikir lumrah udah biasa. Kalau nggak begini gimana? Nggak begini gimana? Kayaknya peraturan itu seperti ini. Saudara, masalahnya begini. Dulu kan saya pernah ngajar kepada saudara, Marta dan Maria, siapa yang lebih penting? Ini ketahuan nggak Pak? Kita. Marta dan Maria, siapa yang lebih penting? Maria. Kenapa Maria? Karena duduk di bawah kaki. Halo, itu kan? Kalau gitu duduk terus di bawah kaki Tuhan, jangan makan-makan loh. Dua-duanya penting. Gimana sih itu? Marta dan Maria. Bukan soal dua-duanya penting. Masalahnya Marta menguasai Maria atau Maria menguasai Marta. Itu poinnya.
Kita perlu makan, ya. Kita juga perlu roh kita. Masalahnya daging menguasai roh atau roh menguasai daging. Kita berkata usaha, pekerjaan, bisnis, kaya itu penting, iya. Tapi dikuasai oleh daging atau dikuasai oleh roh? Gitu loh. Kalau kau berkata, lu cuma sembahyang, lu malas, lu bilang aja lu malas, cuman nggak tahu. Kau sampai di mana tadi? Doanya pagi, doanya malam, aminnya pagi. Saudara, siapa yang menguasai siapa? Marta menguasai Maria atau Maria menguasai Marta? Kalau kita tahu seperti ini, kita punya konsep yang berbeda. Saudara, saudara, karena apa? Si Esau berkata, udahlah memang mesti begini, jalan begini. Kita berkata, semua orang juga mesti kerja. Ya bukan orang begini, kok mesti begini, saudara? Hari ini kita di tempat ini. Sadarlah siapa kita di sini. Jangan sampai kita tidak mengerti siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga lu kagak tahu ujungnya itu sampai kemana. Esau Tuhan benci, Yakub Tuhan senang sekali itu. Apakah Tuhan di sini? Apakah Tuhan di sini? Mengutuk, mengutuk, tukang nujum, tukang wamia, paranormal, sehingga itu terjadi sesuai dengan perkataannya. Kalau itu terjadi sesuai dengan perkataannya, atau memang itu akan terjadi, dia katakan atau tidak katakan. Bingung nggak? Gue juga bingung. Wortel, tahu kan? Nggak tahu wortel. Wortel tahu kan? Dia tahu wortel itu keras waktu mentah. Ini wortel kalau kena panas direbus lembek. Apakah dia lembek karena gue yang kata-kata begini, atau memang dia pasti lembek? Dia masih lembek. Gue ngomong atau gue ngomong, kalau dia dipanasin pasti lembek. Halo. Jadi karena aku tuh udah tahu gitu loh endingnya kemana. Jadi gue bisa ngomong, itu telur, rapuh, lu panasin, kenyal, susah, untuk gitu. Gue tuh tahu kesana itu seperti apa. Jadi Esau itu baik, memang dia baik. Tapi kalau dia terus seperti ini, gue tahu ujungnya kemana. Karena apa? Lu lebih concern sama hobi lu. Lu lebih terkait dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan buruh, dengan hobi. Kalau lu terus seperti ini tanpa lu sadar, ujungnya kesana. Itu yang Tuhan tahu. Lu mesti sadar. Lu tuh tahu, lu harus sadar siapa. Dia tahu kita, tapi kita nggak tahu diri kita seperti apa. Sekarang kita terusin. Nggak percaya enggak? Matius 10 ayat 2 sampai dengan 4. Matius 10 ayat 2 sampai dengan 4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus. Terus Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Lah kenapa? Udah tahu mengkhianati, kenapa lu pilih? Kenapa lu pilih? Orang setiap kita pasti ada sisi jeleknya. Setiap kita pasti ada sisi jeleknya. Tapi kalau lu nggak sadar, lu pasti jatuh. Kenapa? Karena kita tidak mau. Itu Yudas dari setiap awal. Itu Tuhan udah nyindir. Siapa yang mencelupkan ini? Dia yang akan mengkhianati aku. Dia dengar, semuanya dengar. Tetap aja kok mau dengar. Tetap aja dia tuh enggak. Tuhan kan nyumpet gitu loh. Orang Yudas. Apa salahnya Yudas? Enggak kok. Dia pelayanan, tapi dalam pelayanan dia ada motivasi. Apa? Duit. Memangnya salah kalau kita sambil pelayanan nyari duit? Halo? Memangnya salah kalau kita sambil pelayanan sambil cari duit? Usaha, pekerjaan, karir, bisnis sambil pelayanan? Tapi pada saat tertentu kau harus milih. Lu milih ini atau milih ini? Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lainnya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada. Lu mesti pilih.
Dia jalan dua, akhirnya lebih tertarik kepada yang ini, bahkan dia jual diri Yesus. Itu yang terjadi. Awalnya gimana? Awalnya running race. Awalnya 1, 2, 3 nih muridnya ini sama semuanya, punya passion untuk melayani. Kesini setan diberikan kuasa, jangan bawa apa-apa, masing-masing berdua aja usir setan, sembuhkan ini. Masing-masing, sama Pak. Tapi dari sama seperti itu ada motivasi di sini yang terdalam yang dia berkata, suka juga duit. Semuanya nggak salah, gitu. Tapi kita harus membedakan siapa yang berkuasa di sini. Daging menguasai roh atau roh menguasai daging. Dia kebablasan dan dia jatuh di sana. Orang itu yang terjadi. Aku tersinggung juga. Ya boleh dong kita tersinggung. Karena nama Tuhan dilecehin, aku tersinggung lah. Disuruh doain satu perusahaan gede. Kalau saya bilang sama saudara, pasti lu kenal, gede. Doain sono, kamu suruh doain kantornya, iya kantor doain. Tapi anehnya, bosnya nggak mau ikut. Saudara, gue ngeliat orangnya, kayaknya dia memandang hina, sama Tuhan. Istilahnya apa? Males jadi pendeta, mau kerja segala macam itu. Dia pikir seperti itu. Mau ngeliat mukanya gue tahu. Ya udahlah, namanya doain. Karena maaf ya, kalau lu minta gue doain, aku minta satu, lu yang ada di situ. Kalau lu nggak ada di situ, nggak apa-apa. Lu yang rugi, bukan gue. Lu yang rugi, bukan gue. Perusahaan kamu, kamu nggak saya, lu yang ada nggak? Kalau lu nggak ada, nggak apa-apa. Lu yang rugi. Masalahnya apa? Pak, rumah kamu, saya diundang. Rumah kamu ada setan. Kau undang saya datang sih. Kamu yang nggak ada. Saya berkata, setan keluar. Setan yang keluar. Kalau dia nggak mau, kalau dia takut dia keluar. Sekarang saya tanya, balik lagi nggak? Kenapa? Yang musir bukan yang punya rumah. Yang musir tamu. Itu kalau dia tahu. Kalau dia nggak mau, dia berkata gini, lu ngapain musir gua? Yang punya rumah aja ngundang gua. Lu ngapain musir gua? Sama-sama tamu. Dia mulut lu. Gua nggak bisa apa-apa. Kenapa? Aku tamu, Pak. Yang punya rumah siapa? Lu yang punya otoritas. Gua bimbing lu. Gua tuntun lu. Lu ngomong begini. Lu punya otoritas. Lu punya bos. Lu ngomong begini. Gitu loh. Setan. Dulu rumah ini mungkin yang pertama beli ngundang lu supaya kopi pengen, supaya aman, supaya diberkati. Mungkin dia pakai jasa lu dulu untuk melindungi rumah ini, untuk memberkati rumah ini. Dia tuh yang punya dulu. Lu tahu nggak sekarang? Udah bayar lunas. Ini tempat, ini rumah, ini pabrik gua punya sekarang. Dan sekarang gua nggak perlu jasa lu pergi ke sana. Gua nggak perlu jasa. Karena hari ini yang melindungi gua, malaikat. Dan semua perjanjian yang lu udah lakukan sama yang punya rumah, gua batalkan dalam nama Yesus. Amin. Lu kok nggak ada yang amin sih? Gua udah ngotot-ngotot. Waktu lu ngomong seperti itu, kau sedang memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Untuk apa? Ngomong. Kan kita nggak bisa melihat setan dengan setan. Saya setwi, itu setan. Setan berkata gini, Roh Kudus berkata gini, setan, lu budaknya. Itu tadi punya rumah mau apa? Gue yang megang sekarang. Lu pergi. Dia punya otoritas karena apa? Karena kunci kuasa ini berat berikan. Pergi lu keluar hari ini. Itu. Dan dia nggak ada. It's okay. Saya tidak juga kepingin engkau menghargai saya. Lu nggak menghargai gue nggak apa-apa. Tapi kalau lu undang gue, gue tuh wakilnya Tuhan. Halo. Kalau lu gak bisa menghargai gue wakilnya Tuhan, ngapain undang gue datang? Sama aja orang lain. Itulah perkara kecil, perkara besar. Gue ngeliat lu, gue ngeliat dia. Gue dengar lu, gue dengar dia. Apa yang dikatakan? Datang dari dia. Lu dengan dia, jadi satu. Ya, lu gak menghargai dia, tapi lu pengen berkat dari dia. Gak mungkin. Gak bisa. Lu bukan orang yang makanya disujud, disembah gitu. Gue gak pengen sekarang. Ini penyakut dengan berkat rohani gitu loh.
selesai, ya udah. Lu banyak gitu juga kasih seperti itu. Oh, nggak bisa maksa. Oke? 6 bulan ketunggu. Dia datang akhirnya. Kamu terus doain. Bosnya ada nggak? Bosnya ada hari ini. Oh iya. Kenapa dia bangkrut? Asal indah. Utangnya gede banget. Suka judi kan? Judinya apa? Ayam. Nah kebetulan. Gue mantan tukang main ayam. Saya suka, tapi saya nggak pernah. Gitu kan. Datang ke dia melalui ayam. Sampai ayam di mana? Bangkok. Di mana? Oh, lihat saya. Di mana lagi? Ya sini. Ya udah. Lu mau pilih ayam yang seperti apa? Pilih ayam cetik. Cetik di mana? Kaupik Lokman. Apa itu? Itu bahasa dewa. Kaupik Lokman. Ayam begitu ngaduk. Kaupik masuk masuk ke kolam. Pik masuk ke sayap. Lok. Turun. Sayapnya patah. Ini patah. Lu pasti menang. Gue colok lu. Sekarang di Thailand, saya udah alami main di sana. Ayam, burung, ikan, duit. Udah semuanya. Karena aku nggak berani satu. Kenapa gue harus menyerang ke sana? Karena dikejar kita. Gue sampai gelap mata untuk buat itu. Saya pernah saksi kok itu. Hampir gelap mata dalam perjanjian darah untuk apa? Melipat gandaan daripada dolar. Tapi akhir endingnya gue disadari itulah. Akhirnya bukan duit yang gue dapat di penjara. Buktinya sekarang udah lulus amit, jadi orang kaya amit. Dia kemudian begitu lagi. Kita ngomong sama dia, lu begini. Lalu dia gitu. Lu kasih dulu, punya juga. Orang itu yang terjadi. Dia berpikir dengan dia usaha, dengan dia kerja, dengan seperti ini, dia berpikir dia pasti sukses berhasil. Maaf. Lu cuma bisa seperti itu. Gak bakalan bisa karena apa yang megang kekuatan, yang megang berkat, yang megang kekayaan itu dia. Susah lu gak bakalan bisa, biar setan yang makan tuyul. Itu kurang ngalamin, gue nyembah tuh bayi ambar gue sembah. Itu gue salah mintanya apa? Ramai pekerjaan, ramai banget tapi gak ada duitnya. Ramai pekerjaannya, ramai kan duit dapat dari setan yang makan tuyul gitu loh. Hancur gue. Itu yang terjadi. Mereka berkata saya ulangi begini. Oh iya gitu. Baru dia nuntun, baru dia ngikutin, baru dia seperti ini. Karena Tuhan kita baik, amin. Kita berpikir rutinitas kita tidak akan membahayakan kita. Karena maaf, kalau lu tidak sadar siapa diri lu, ujungnya udah ketahuan seperti apa. Bukan dia mengutuk, dia udah tahu, dia udah ngebacain ini. Hari ini sadarlah kita, siapa kita. Karena Tuhan sayang sama kita, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang kedua, orang seperti apa lagi? Kita lihat Matius 26 ayat 33-35. Matius 26 33-35. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau sekali-kali tidak. Aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lihat kata Petrus apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkali engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sombong lu nggak tahu kapasitas kemampuan lu. Kita berpikir, level gue udah seperti ini. Ibadah 1 hari minggu 6 kali, tau gak? 6 kali. Baca Alkitab lu udah berapa kali, bulan kali. Dia berpikir level tingginya tuh dengan Yesus tuh memperlikit. Kalau sampai dia berkata, Tuhan, ini orang Samaria ini gak mau nerima kita. Apakah saya harus berdoa supaya dari langit turun api bakar mereka? Tuhan diperintahin begitu. Seolah-olah levelnya udah hampir seperti ini. Sampai dia bisa ngusulin Tuhan, gua doa ya, biar dari langit turun api, bakar mereka. Orang seperti itu. Orang dia nggak tahu diri, dia nggak tahu kapasitas kemampuan, dia nggak tahu siapa dia. Petrus sama-sama Tuhan Yesus pelayanan, yes, sama-sama Yesus. Petrus diutus murid-muridnya, 2 pergi, beritakan firman, usir setan, lulus. Tuhan, lihat setan mati Tuhan, iya. Tapi begitu lu ditinggal sendiri, imannya iman rombongan. Halo, sama Yesus kumpul-kumpul, iya Tuhan. Iya dulu Tuhan.
Kalau kau marah, suruh aku jalan. Mulut cepat, pikir belakangan. Waktu sama Yesus apa yang hebat? Waktu sama teman-teman pelayanan hebat. Tapi di tengah sendiri, kayaknya lu temannya dia ya? Iya, hitamnya sama, otaknya sama. Iya, lu sama. Enggak, lu salah kali. Gua nggak tahu lu ngomong apa. Itu yang terjadi. Begitu dia sendirian di gereja, kau haleluya. Iblis diprotakan, injak-injak. Belum sampai tempat parkiran lu diinjak-injak sama iblis. Di sini lu mau hebat, haleluya. Tapi di sana, itulah kita harus tahu siapa kita. Beda dengan Yeremia. Kita lihat Yeremia 1. Kita lihat Yeremia 1. Yeremia 1 ayat 6. Ayat 6, ayat 7, ayat 8. Oke. Yeremia 1. Maka aku menjawab, Tuhan bilang gini, aku sudah mengenal engkau sebelum engkau ada dalam kandungan. Aku sudah menguruskan engkau. Aku sudah berberkat engkau sebagai nabi atas bangsa-bangsa. Yeremia berkata, aku siapa Tuhan? Aku masih muda. Aku tidak fasih berbicara. Dalam kerendahanlah kuasa Tuhan nyata. Dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Amin. Aku akan berkati. Kamu akan seperti oh enggak Tuhan, gua kuat. Baru kau diberkati, ditolak. Kenapa? Kau udah kuat. Halo? Baru kau diberkati. Hati-hati ya, lo akan seperti ini, lo akan seperti ini. Ya Tuhan tolong dong. Nah, dia berkati. Amin. Tapi begitu, kamu akan lemah, kamu akan jatuh, kamu akan seperti induk ayam kehilangan anak ayam kehilangan induk. Oh enggak Tuhan. Dia berkatnya ditolak sama kita. Ya udah, lu udah kuat kan? Ya udah, lu jalan sendiri. Jatuh dia. Kalau ini yang terjadi, Yeremia dengan kerendahan hati seperti itu. Dan Tuhan berkata, lihat ayat 6 dan 7. Lihat ayat seterusnya, ayat 7 dan 8. Tetapi Tuhan berfirman padanya, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat. Itu yang terjadi. Begitu diutus, aku siapa? Dan Tuhan berkata, dari ayat ini apa tujuan Tuhan? Cuma satu. Dia nggak lihat lu tua atau muda. Dia nggak lihat lu tua atau muda. Yang dia pinta cuma satu, taat. Lu percuma taat kalau nggak. Lu percuma tua kalau nggak taat. Lu bisa muda, nggak apa-apa kalau lu taat. Gua perintahkan beli bihun, lu beli bihun, jangan beli bakmi. Lu jangan sok tahu kan Bapak nggak suka bihun. Kalau gua suruh beli bihun, apa lu? Yang punya duit gua. Halo? Gak ada yang beli bihun. Taat aja. Yang perintahkan apa? Lu taat aja. Gua nggak ngeliat lu tua atau muda. Yang penting adalah lu tua taat, lu muda taat. Udah jalan. Itu yang dia mau. Dan akhirnya dia memerintahkan kita, amin. Dan dia juga yang memberikan kekuatan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Maaf ya, kalau lu udah keras hati, merasa disombong, merasa mampu, merasa sanggup, susah. Yunus 1 ayat 3. Lihat, Yunus 1 ayat 3. Terus, pergi ke Niniwe, aku akan mengumumkan balikan itu Niniwe. Yunus berkata ini, jangan Tuhan. Dia tahu hatinya Tuhan, tapi dia nggak tahu hatinya dia. Dia tahu hatinya Tuhan. Kalau dia bertobat, pasti nggak dihukum. Tapi Yunus maunya dia dihukum. Lu tahu nggak dia jahat tuh, orang bangsa Asur jahat atau enggak? Gua mau dia mati. Dia tahu hatinya Tuhan. Tuhan akan berbelas kasihan kalau orang itu bertobat. Tapi dia nggak mau dia bertobat, dia nggak mau dia diampuni, dia mau itu orang mati. Kalau gua ngomong seperti itu, dia akan gua kabur daripada perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya orang itu biasa dan akhirnya dia mati. Orang ini baik semua mati, orang bangsa Asur mampus di sana. Itu maunya dia. Orang dia keras, dia merasa dia lebih benar. Dia merasa dia benar. Saudara maaf ya. Siapapun musuhmu, siapapun yang kau benci, kau punya planning, kau udah benci gitu. Kau berkata Tuhan bunuh dia, Tuhan hakimi dia. Dia datang ke dunia bukan cari orang benar. Dia cari orang yang berdosa. Untuk diberi kesempatan bertobat. Itu goalnya Tuhan. Bukan menang kalah, benar atau salah. Enggak, bukan itu.
Tetapi belas kasihan Tuhan tuh mau supaya semuanya itu diselamatkan. Dia pergi ke sana. Lihat ayat 6. Tadi ayat berapa? Ayat 3. Lihat ayat 4. Ayat 4. Tuhan kirimkan badai, gelombang, topan, angin. Saudara, lihat ya. Tuhan anggap kita di sini. Lu masih nggak bisa juga ngerti siapa diri lu. Levelnya makin turun. Makin lu nggak bisa. Levelnya lu makin turun lagi. Tuhan berkata gini, lu tuh manusia, lu tuh nabi, lu tuh anak itu ciptaan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oke? Kalau kau benar-benar orang percaya, kalau kau benar-benar dalam Tuhan, lu miliki dong kepekaan. Gua kirim badai, topan, badai seperti ini. Itu lu peka dong. Ini gua lagi berbicara. Balik. Dia nggak mau balik. Tetap aja jalan. Kalau kau berkata kau milik Tuhan, kalau kau punya Tuhan di sana, lu harus punya kepekaan ini. Udah tahu kapan kau jalan lagi, kapan kau sampai jidat tuh jendol sih gitu loh. Sampai kapan sih lu stop? Tetap ngotot. Peka dong. Dia nggak peka, oke? Levelnya turun kedua. Siapa? Kita lihat ayat 6 dan 7. Tadi ayat 4 tadi, ayat 6. Tuhan kirimkan, nakoda kapal, orang kafir Tuhan kirimkan, untuk supaya enak aja tidur dalam keadaan ini. Berdoa pada Tuhan masing-masing. Lihat orang kafir yang nyuruh Yunus berdoa. Halo, kalau kita dimanusiakan oleh Tuhan masih belum tidak sadar, dia turunkan sampai orang kafir, merintahin supaya berdoa. Lu masih gak mau, dia kirim orang kafir untuk apa? Undi. Sekarang kita carinya. Kita Tuhan hikmat. Siapa yang berdosa nih? Ini gara-gara siapa ini berdosa? Diundi, kena Yunus. Kenapa lu? Gua lari dari Tuhan. Gara-gara gua ada seperti ini. Terus apa? Apakah dia bertobat? Dia berkata, gua minta ampun. Gara-gara gua semua sengsara. Gua minta ampun. Keras hatinya. Gara-gara gua. Terus gimana? Lu buang gua ke laut biar gua mati. Dengan gua mati, ini juga kan gak ada yang kan mati. Itu tuh keras seperti apa? Dia punya kebenaran sendiri. Dia punya kebenaran. Dia kepingin tuh orang sendiri itu mati semua. Lempar gua ke laut. Biar gua mati di sana. Biar gak ada pertobatan. Lempar gua di sana. Begitu lempar ke sana dimakan ikan Yunus. Yunus 2 ayat 1. Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allah dari dalam perut. Halo. Kalau Tuhan sudah mengangkat engkau sebagai anaknya, lu harus memiliki kepekaan dong. Waktu ada masalah seperti ini, dia lagi berbicara. Kalau lu keras, dia kirimkan orang kafir untuk lu bertobat. Siapa orang kafir di sini? Korektor. Itu bangka, bayar utang lu. Lu bisa jadi teman maki, nggak bisa bayar lu. Orang Kristen tua dipermalukan sama orang seperti itu. Bayar. Halo. Bisanya maki doang lu. Anak muda. Orang Kristen begitu masih aja lu kagak mau bertobat. Di perut ikan. Lu baru bertobat. Artinya apa? Lu binatang atau manusia? Lu binatang atau manusia? Manusia. Gua ada kirim manusia, lu gak mau dengar. Baru binatang lu dengar. Saudara, siapa yang pakai binatang baru dengar? Petrus, ayam. Siapa lagi? Kalau binatang baru dengar. Biliam, keledai. Sampai keledai bisa ngomong, ngapain lu tuh waktu pukul gua? Sampai dulu kan dikaget lu bisa ngomong. Halo, Raja Darius, di gua singa. Baru dia bisa melihat kebesaran Tuhan. Bisa singa yang lapar begitu jadi kucing mut-mutan gitu. Hari ini mungkin bukan paus yang ada menyertai kita. Siapa? Virus corona. Kalau melalui hambatan persoalan tahun 2020 kemarin, gagal lagi. Lu tetap aja ngotot. Sampai orang kafir ngingetin,
masih keras hati. Lu masih tetap keras hati. Sampai dia izinkan hari ini ada binatang. Virus corona. Karena saya tanya, lu tuh manusia ke binatang. Tuhan pakai manusia aja lu gak mau denger. Pakai binatang lu baru denger. Karena kita lebih daripada semuanya. Karena Tuhan sayang sama saudara sama saya. Jangan saudara berkata semua running well kok. Semua orang juga begitu Pak. Semua orang juga begitu Pak. Iya. Kalau lu terusin begini, dia tahu ujungnya kemana. Jangan bawa sampah. Jangan bawa sampah tahun 2020 masuk dalam tahun yang baru. Tanggalkan sampah itu. Lu manusia. Kita ciptaan Allah serupa dan segambar gitu loh. Lu harus memiliki kepekaan. Kita minta evaluasi. Gak usah orang kafir yang mengingatkan kita. Apa yang kita lakukan tahun 2020 kemarin? Apa yang kita lakukan? Lu andalin diri lu sendiri. Lu merasa sombong. Lu merasa mampu. Lu ngandalin orang lain. Lu merasa gini. Saudara coba kita mengevaluasi. Supaya kita tuh terhindar. Jangan sampai kita manusia tapi mentalitas binatang gitu loh. Saya percaya semua kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di